Siapa sih yang gak mau masak satset tapi rasanya tetap enak? Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi 3 resep sekaligus. Seperti yang teman-teman lihat dari awal, saya merebus telur, kemudian menyiapkan apel, dan ini saya juga menyiapkan timun dan tomat. Sudah dipotong-potong. Dan ini sedikit wortel, sedikit tahu sutra. Terserah teman-teman mau menggunakan tahu apa aja boleh. Dan ini kentang separuh saja ya, dipotong-potong. Dan semua bahan ini saya akan kukus. Kukus semua bahan sampai matang, atau kematangannya sesuaikan selera. Tapi tentu saja kalau kentang harus direbus sampai matang ya. Kalau wortelnya sudah matang, boleh diangkat terlebih dahulu, nggak apa-apa. Dan ini semua bahan yang kita kukus sudah matang ya teman-teman. Kita matikan kompornya saja. Lalu kita lanjutkan untuk menyiapkan sarapan pagi. Siapkan piring yang teman-teman sukai. Dan masukkan saladnya. Lanjut kita masukkan kentang. Teman-teman boleh mengganti ya, kentang itu jadi ubi atau pumpkin labu kuning ya. Dan masukkan tahu juga wortel. Wortel juga bisa diganti buncis atau sayuran lainnya. Dan kalau saya, satu ini yang tidak bisa diganti di pagi hari, yaitu buah apel. Buah apel ini saya wajib ya teman-teman. Kenapa sih? Karena saya sudah mencoba semua buah untuk saya konsumsi di pagi hari itu. Yang paling cocok adalah apel. Dan lanjutnya kita masukkan telur yang sudah direbus tadi. Hari ini saya merebus telurnya terlalu matang. Tidak sesuai dengan yang saya inginkan, setengah matang, tapi tidak apa-apa ya. Kita makan saja, kita syukuri saja. Tambahkan di atas telur sejimpit garam. Lanjut saya akan membuat saus untuk saladnya ya. Saus untuk salad ini saya simpel saja. Menggunakan vinegar atau apel cheddar. Teman-teman boleh juga menggunakan jeruk nipis ya. Kemudian saya juga menggunakan garam sedikit atau secukupnya saja ya. Lalu bubuk lada. Dan selanjutnya juga olive oil. Kemudian diaduk sampai rata. Kalau teman-teman tidak punya vinegar, apel vinegar, teman-teman boleh menggunakan jeruk nipis ya. Sama saja juga enak. Di resep ini saya tidak menggunakan lada bubuk hitam tapi lada bubuk putih. Dan selanjutnya akan saya tuangkan saus ini di atas salad. Tapi sebelumnya saya tambahkan sedikit garam di atas telur ya. Lanjut ya teman-teman. Masukkan saus yang sudah kita racik tadi. Terserah teman-teman mau diguyur untuk semua atau hanya saladnya saja. Dan ini adalah menu sarapan pagi yang simple, enak, dan sehat. Teman-teman boleh dicoba ya. Dan selanjutnya saya akan memasak untuk makan siang. Saya ada beberapa buah terong. Ini majikan saya. Kayaknya sih nggak beli, dia dikasih dari biasanya wali murid. Kalau nggak wali murid, biasanya dikasih majikan saya yang nomor 1. Tapi saya tidak menggunakan semua terong ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan secukupnya saja. Terong ini kenyal, cantik, masih bagus banget dan masih segar. Makanya saya tidak akan menyia-nyiakan untuk mengolah ini menjadi makanan yang enak dan sehat. Dan saya juga ada kol. Kalau kol ini majikan saya beli. Oh ya teman-teman, di Taiwan konon katanya kalau
kol yang berbentuk gunung seperti ini, yang kerucut seperti ini ya, tandanya adalah kol yang enak banget, renyah dan manis. Saya akan potek beberapa lembar, tapi sayang ya, dalamnya udah agak sedikit nggak busuk sih. Ini mungkin kepentok biasa. Saya sudah tahu kalau majikan saya yang atas itu selalu bawa apa-apa itu kepentok. Dan ini saya menggunakan 1 buah terong aja. Teman-teman, tadi kan ada kol yang saya potakin, dicuci bersih, lalu saya layukan sebentar seperti ini. Kemudian ayo kita buat. Tadi saya potong-potong ya, tidak perlu harus utuh kolnya. Dan masukkan terong. Kemudian kita bungkus, kita gulung seperti ini. Gulungnya asal aja, asal kegulung aja kalau memang nggak bisa perfect itunya kolnya ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini tadi saya potek-potek kolnya, nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Tenang, tidak akan bocor. Dan terongnya juga tidak akan lari. Saya gulung seperti ini dan hasilnya seperti ini. Lanjut saja ya teman-teman, akan saya kukus. Kukus sesuaikan selera masing-masing, mau mateng banget atau mau nyonyot boleh, tapi saya sedang-sedang aja. Sambil mengukus saya siapkan piring dan nasi. Nah, ini sudah matang. Terong yang digulung dengan kol sudah matang ya. Lanjutnya saya tempatkan di atas piring bersama nasi. Dan ini adalah makan siang saya. Enak, simpel, dan bergizi. Oh ya teman-teman, silahkan dicoba untuk keluarga tercinta di rumah. Resep ini sangat simpel dan enak, juga murah loh. Selanjutnya saya menyiapkan untuk makan malam. Dan ini kentangnya sudah saya rebus. Yang sebelumnya ini adalah 1 kentang, tapi separuh aja karena kentangnya besar. Dipotong-potong sesuaikan selera, lalu direbus 10 menit, tapi sesuaikan dengan ketebalan potongan kentang tersebut ya. Lalu ini saya siapkan tepung maizena karena saya tidak punya tepung tapioka. Kalau teman-teman punya tepung tapioka itu lebih bagus. Dan masukkan oregano, garam, dan bubuk lada. Campur seperti yang ada di video. Selanjutnya masukkan kentang yang sudah kita rebus tadi, ditiriskan, lalu kita taruh di atas tepung yang sudah dibumbui tadi. Oh ya teman-teman, kalau ada tepung tapioka lebih bagus ya, karena saya nggak apa-apa, saya gunakan tepung maizena. Nanti akan saya kasih tahu teman-teman kenapa saya menganjurkan untuk menggunakan tepung tapioka dan jangan menggunakan tepung maizena. Tapi juga tergantung selera masing-masing ya. Kemudian diaduk seperti di video. Saya juga sudah menyiapkan wajan ya. Setelah selesai dicampur seperti ini, teman-teman langsung saring aja biar tepungnya itu rontok ya. Kentang ini sangat cocok untuk cemilan atau untuk menu makan siang ataupun makan malam. Apalagi kalau punya anak-anak kecil, daripada teman-teman beli di luar, kalau bikin sendiri lebih enak, lebih praktis dan aman. Ini saya sudah siapkan wajan dan minyak ya. Setelah panas masukkan saja. Kalau menggoreng kentang lebih baik minyaknya yang lebih banyak dan penuh full. Tapi berhubung ini adalah minyak majikan saya tidak berani pakai lebih banyak lagi. Jadi saya gunakan secukupnya saja. Goreng sampai warna yang kita sukai. Dan ini saya juga sudah menyiapkan piring. Saya udah ada jagung rebus ya teman-teman. Itu jagung manis yang saya sisir, tapi sudah direbus ya. Dan timun juga sudah saya potong-potong. Dan kentangnya juga sudah matang. Dan ini kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk
menggunakan tepung tapioka, karena kalau tepung maizena itu setelah digoreng akan kelihatan putih-putih seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini sudah matang ya teman-teman, dan seperti kentang yang sedang ditaburi gula kan. Ini kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan tepung tapioka, jangan maizena, tapi tetap enak saja, nggak masalah. Tergantung keseleranya masing-masing ya. Ini juga tetap enak dan warnanya juga cantik. Nah teman-teman, ini adalah resep-resep saya makan malam, makan siang, dan makan pagi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. See you di next video. Wassalamualaikum.